terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah bergabung siang hari ini dalam satu agenda bersama kita, tentunya bersama dengan OJK Regional 6 Sulampua dalam edukasi keuangan pelajar ya, build your future, be smart about money. Jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang apa sih OJK itu, gimana sebenarnya kita bisa jadi seorang pribadi yang cerdas dalam keuangan, apalagi di usia dini sekarang nih, kita harus pintar dari sekarang teman-teman ya. Saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman seangkatan saya ya, ada di SMP Negeri 4 Makassar, kemudian juga dari teman-teman SMP Negeri 13 Makassar sudah hadir. Pokoknya hari ini ada berapa? 8 ya? 9 sekolah ya yang tergabung hari ini. Kemudian ada SMP Baji Minasa, SMP Bosowa School, SMP Telkom juga, terus juga ada SMP Atira Baruga, ada SMP Negeri 1 Bantaeng yang sudah saya sapa duluan tadi, terus juga ada SMP Negeri 6 dan SMP Negeri 5 Makassar. Selamat bergabung teman-teman semua, enjoy kegiatan kita di webinar hari ini bersama dengan OJK dan juga Smart FM pastinya. Nah, acara hari ini kita selain bisa menyaksikan langsung melalui ruang virtual ini, juga bisa didengarkan langsung melalui siaran radio di 101,1 Smart FM ya. Dan pastinya juga bisa didengarkan melalui live streaming kita di smartfm.com ya. Nah, untuk teman-teman perlu kami sampaikan bahwa selain nanti kita akan belajar bersama dengan kakak-kakak yang cantik dan cakep dari OJK, juga nanti akan ada pretest bagi teman-teman ya. Akan ada link absensi juga ya yang harus teman-teman isi, nanti akan dibagikan. Kita juga nanti akan dibantu langsung sama kakak-kakak dari OJK ya. Oke, boleh saya mau ngetes dulu nih semangatnya yang sudah bergabung di siang hari ini. Saya mau lihat boleh mana nih suaranya. Gak usah suaranya deh, langsung bilang hadir aja dan semangat. Pokoknya kata-kata motivasi deh di ruang obrolan kita ya. Mana suaranya atau semangatnya dari SMP Baji Minasa? Sudah ada? Dari SMP 13 Makassar sudah ada? Oke, kalau hadir bilang semangat ya. Siap, gaskan gitu atau hadir ya. Kemudian dari SMP Negeri 4 Makassar, dari SMP Bosowa School juga, apakah sudah hadir semuanya? Oke, SMP 13 hadir. Terus SMP Telkom seperti apa? Gimana? SMP Atira Baruga, terus juga SMP Negeri 1 Bantaeng. Telkom juga sudah hadir. SMP Negeri 6 Makassar. Bosowa hadir juga. SMP Negeri 5. Oke, SMP 5 juga sudah hadir ya. Ada Fidah Nur Az-Zahra. Jadi masing-masing perwakilan sekolah ini nantinya akan ada seleksi sedikit ya hari ini, yang nanti siapa kira-kira akan mewakili Sulawesi Selatan untuk berkompetisi di tingkat nasional dalam lomba cerdas cermat yang diselenggarakan oleh OJK. Saya juga mau menyapa nih kakak-kakak dari OJK. Mas Aryo, semangat Mas Aryo. Halo Mbak Rifa. Halo Apa teman-teman. kabar? Alhamdulillah baik, sehat.
Udah siap ya hari ini sharing ke adik-adik ya? Siap pasti. Bukan adik-adik, Deng, tapi teman-teman gitu ya. Iya, Kita masih satu seangkatan. angkatan. Terus kita juga menyapa nih yang sudah bergabung bersama kita ada Pak Bondan Kusuma. Selamat siang Pak Bondan. Selamat siang Rifa, teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Salam sehat selalu. Sehat, alhamdulillah. Pak Bondan sendiri gimana kabarnya, Pak Bondan? Alhamdulillah sehat dan tentunya luar biasa. Luar biasa. Semangat ya sharing ke teman-teman SMP kita ya. Insya Allah. Oke, dulu kalau ingat-ingat waktu SMP kita nggak ada ikutan-ikutan kayak gini gitu ya. Sekarang wah luar biasa nih teman-teman, kita disupport langsung untuk belajar tentang keuangan. Jadi smart people dari sekarang gitu ya. Udah belajar tentang keuangan sejak dini. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita sesaat lagi akan memulai ya, dan kami sampaikan untuk teman-teman para peserta dari berbagai SMP di Makassar dan juga di Bantaeng ya, untuk mengikuti kegiatan kita di siang hari ini dengan aktif ya partisipasinya, karena pastinya akan ada satu benefit yang juga akan teman-teman dapatkan nanti. Radio Network. Smart Listener, senang sekali untuk hari ini, hari Kamis tanggal 24 Maret 2022. Kami akan kembali mengajak Anda untuk menyimak program spesial untuk siang hari ini, di mana kami akan mengajak Anda untuk menyimak program edukasi keuangan pelajar Build Your Future, Be Smart About Money, menghadirkan beberapa sekolah baik itu dari SMP dan juga dari SMA se-Sulawesi Selatan. Acara ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua. Dan Smart Listener, kalau ada yang mungkin ingin mengikuti program ini, Anda bisa datang atau bisa visit ke YouTube Smart FM Makassar di YouTube Smart FM Makassar. Nah, Smart Listener, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Smart Listener dan juga Anda, para peserta webinar bersama dengan OJK siang hari ini, edukasi keuangan pelajar. Build Your Future, Be Smart About Money. Dan siang hari ini senang sekali saya Rifa Majid membersamai Anda dalam kegiatan kita di siang hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menyapa tentunya rekan-rekan para peserta, teman-teman seangkatan saya yang ada di berbagai SMP yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terlebih dahulu saya ingin menyapa teman-teman dari SMP Negeri 4 Makassar, kemudian juga ada SMP Negeri 13 Makassar, ada SMP Baju Binasa, SMP Bosowa School, kemudian SMP Telkom juga hadir, SMP Atira Baruga, SMP Negeri 1 Bantaeng, kemudian juga ada SMP Negeri 6 Makassar dan SMP Negeri 5 Makassar. Di sesi siang hari ini sampai sore nanti tentunya kita akan belajar tentang keuangan yang nanti akan disampaikan langsung materinya oleh rekan-rekan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua, yang pasti sudah siap berbagi untuk Anda siang hari ini, khususnya para peserta edukasi keuangan pelajar. Nah, tapi sebelum itu juga saya ingin menyapa langsung rekan-rekan dari OJK yang sudah sangat bersemangat siang hari ini, Smart Listener dan juga teman-teman peserta. Terlebih dahulu kita sapa ada Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemda dari OJK Regional 6 Sulampua, ada Pak Bondan Kusuma. Selamat siang Pak Bondan, apa siang, kabar? Rifa. Assalamualaikum, kabar sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Senang bisa ketemu lagi walaupun secara virtual dengan Pak Bondan ya. Ya. Baik, nah selain ada Pak Bondan, juga nanti yang akan membersamai kegiatan kita di siang hari ini ada Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulampua, ada Mas Ferdian Aryo. Selamat siang Mas Aryo.
Selamat siang. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah bersemangat sekali nih Mbak Rifa. Nggak sabar buat sharing sama Bersemangat. teman-teman. Oke, saya juga nggak sabar nih dengar sharing langsung dari Mas Aryo. Dan tentunya rekan-rekan OJK yang ada di balik layar siang ini juga tetap semangat kita memberikan edukasi kepada masyarakat, smart listener, khususnya untuk teman-teman angkatan kita di SMP se-Kota Makassar dan juga Sulawesi Selatan pastinya. Nah, sebelum kita mendengarkan materi tentang edukasi keuangan bagi para pelajar sesuai dengan tema kita siang hari ini, Build Your Future, Be Smart About Money, kita akan dengarkan terlebih dahulu welcome speech dan juga sapaan langsung dari Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Pemda OJK Regional 6 Selampua. Kami silahkan kepada Pak Bondan Kusuma. Terima kasih, Reva. Apakah suara saya jelas, Reva? Terdengar dengan jelas, Pak Bondan. Silahkan. Baik, terima kasih, Reva. Teman-teman Smart FM dan juga teman-teman OJK dan tentunya adik-adik yang sangat kita cintai dan banggakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan edukasi keuangan yang topiknya adalah Build Your Future, Be Smart About Money. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya melalui beliau di yaumil akhir nanti. Adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Smart FM sebagai media partner yang telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan edukasi pada siang dan sore hari ini. Dan juga tentunya kepada guru pendamping, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP, ada kami lihat ada dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu dari SMP Biringkanaya, Baji Minasa, kemudian dan tentunya juga kepada adik-adik serta peserta kegiatan yang telah meluangkan waktu tentunya di waktu belajar yang tentunya cukup padat. Kebanggaan kami dari OJK bisa berkumpul di satu tempat walaupun saat ini melalui platform online bersama adik-adik semua dalam rangka berbagi ilmu yang insya Allah dalam agama kita merupakan sebuah jalan menuju keberkahan. Adik-adik sekalian, data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 kita melihat datanya adalah menunjukkan jumlah proyeksi penduduk Indonesia yang berusia kalangan pelajar berjumlah sebesar 66,2 juta atau mencapai 24,3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Kita lihat kondisi demografi tersebut merupakan besarnya potensi menabung dan bagaimana kita memanfaatkan produk lainnya, sehingga terutama dari segmen pelajar dalam mendukung pembangunan nasional sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan masyarakat dari suatu negara, maka akan menggerakkan roda perekonomian melalui tersedianya dana yang dapat disalurkan guna investasi, baik di sektor real maupun sektor keuangan. Di sisi lain, kami akan menyampaikan hasil survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2019, tingkat literasi dan inklusi keuangan kelompok pelajar sebesar 15,92% untuk literasi keuangan usia 15 sampai 17 tahun. Kemudian inklusi, kalau tingkat literasi itu tingkat bagaimana masyarakat memahami risiko, memahami hak dan kewajibannya. Kalau tingkat inklusi adalah seberapa besar masyarakat menggunakan, yaitu sekitar 58,28% untuk usia 15 sampai 17 tahun. Jadi dari 100 orang baru 59 orang yang menggunakan produk jasa keuangan. Kemudian
Dari data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan produk layanan keuangan dan literasi keuangan atau pengetahuan relatif masih rendah. Jadi ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya tugas OJK, tidak hanya tugas dari Smart Event, media, dan juga tugas kita bersama. Adik-adik sekalian, kami minta dapat menyampaikan apa yang didapatkan ilmu pada siang hari ini kepada teman-temannya, kepada keluarganya yang kebetulan pada saat ini tidak bisa hadir atau tidak berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Kemudian kita melihat gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi ini menyebabkan asymmetrical informasi yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan. Bisa dimasuki oleh investasi ilegal. Nah, adik-adik sekalian, tentu kalau melihat di media sosial sangat banyak sekali masyarakat yang membutuhkan edukasi sehingga tidak terjebak kepada investasi yang memang ilegal, yang pastinya merugikan masyarakat. Adik-adik kami sayangi, guna menumbuhkan budaya menabung di lembaga jasa keuangan formal dan sekaligus membuka akses pelajar kepada produk keuangan, tentunya adik-adik sekalian perlu dibekali dengan pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan. Pada kesempatan siang ini, adik-adik semua akan dibawa mengenal tugas dan fungsi dari OJK, serta pemahaman terkait dengan lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK. Ada Pak Fredian Aryo, nanti akan menyampaikan terkait dengan tugas fungsi OJK serta bagaimana lembaga jasa keuangan yang di bawah pengaturan OJK, pengawasan OJK memberikan layanan kepada adik-adik sekalian. Setelah itu, kegiatan edukasi tentunya sebagaimana telah disampaikan, adik-adik akan diberikan kesempatan untuk berkompetisi. Jadi nanti kami mohon dalam menyimak sosialisasi yang akan disampaikan rekan kami, adik-adik dengarkan secara sungguh-sungguh karena nanti ada kompetisi dalam rangka memperebutkan kesempatan untuk mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah tingkat SMP dan SMA pada tanggal 7 April 2020 nanti. Sebagai rangkaian kegiatan keuangan syariah, kontes keuangan syariah di bulan Ramadan. Selain lomba cerdas cermat tersebut, tentunya adik-adik sekalian dapat mengikuti kontes lainnya seperti lomba TikTok, kemudian lomba Reels yang diselenggarakan oleh OJK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kegiatan siang hari ini dan mohon maaf atas segala kesalahan, kurangan, dan dengan memohon keridhaan Allah SWT. Selamat bagi adik-adik sekalian untuk mengikuti kegiatan edukasi keuangan Build Your Future, Be Smart About Money. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan ke Mbak Rifa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bondan untuk sapaan langsungnya, dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa ternyata teman-teman yang hadir di ruang virtual kita siang ini mengikuti edukasi keuangan pelajar ini nantinya akan diseleksi gitu ya. Salah satu sekolah nanti akan mewakili Sulawesi Selatan untuk berkompetisi di ajang Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah di tingkat SMP dan juga SMA senasional. Nah, tapi sebelum berkompetisi tentunya teman-teman akan dibekali terlebih dahulu nih tentang pengetahuan soal keuangan pastinya, dan apa saja cakupan otoritas jasa keuangan, apa tugas dan fungsi OJK, kemudian apa saja yang dinaungi oleh OJK. Nanti kita akan dengarkan materi tersebut di share langsung nanti ya. Kita akan dengarkan sharingnya barengan sama Mas Aryo. Tapi sebelum itu kita ada pretest dulu nih teman-teman, dan juga untuk Anda smart listener yang mendengarkan kami, teman-teman para peserta akan melakukan pretest terlebih dahulu yang tentunya akan dibantu langsung oleh teman-teman dari OJK. Pretest ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman tentang lembaga keuangan, tentang persoalan keuangan pastinya, dan juga tentang OJK itu sendiri. Baik, boleh kakak-kakak dari OJK? Nah,
Di ruang virtual kita atau di ruang obrolan kita ini ada link yang teman-teman bisa klik langsung. Silakan tautannya diklik langsung. Dan nanti akan terbuka, di situ ada pretest yang bisa teman-teman kerjakan langsung ya. Silakan diklik tautannya. Dan tentunya sembari teman-teman mengerjakan pretest ini, juga tentunya saya menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu, guru-guru atau bahkan kepala sekolah dari berbagai SMP yang juga sudah hadir di siang hari ini, menyemangati murid-muridnya gitu ya, memberikan supportnya secara langsung kepada murid-murid di siang ini. Nah, teman-teman di ruang obrolan kita sudah ada tautan atau link yang dikirimkan, silakan diklik langsung dan diisi pretestnya ya. Nah, ini juga adalah link absensi ya. Silakan diisi teman-teman. Dan sembari teman-teman mengisi pretest dan juga absensi di tautan yang sudah kami kirimkan, tentunya juga saya ingin menyampaikan bahwa nanti di bulan suci Ramadan yang sesaat lagi udah seminggu lagi kurang lebih ya, akan kita sambut sama-sama. Di bulan suci Ramadan itu akan ada acara besar yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kontes keuangan syariah di bulan Ramadan alias kurma. Dan salah satu kompetisi yang diselenggarakan yakni lomba Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah tingkat SMP dan SMA, yang nanti utusan dari masing-masing provinsi akan mengikuti kompetisi tersebut. Nah, salah satunya nanti kita akan lihat siapa kira-kira dari berbagai sekolah SMP yang ikut di siang hari ini yang nantinya akan menjadi perwakilan Sulawesi Selatan, ya. Jadi di akhir acara kita ini nanti akan ada seleksi dan kita bisa lihat siapa yang pantas untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan nih untuk ke tingkat nasional mengikuti Olimpiade Cerdas Cermat Jasa Keuangan Syariah. Oke, sekali lagi teman-teman, tautannya silahkan diklik dan dikerjakan langsung. Ini adalah pretest yang juga digunakan sebagai absensi bagi teman-teman yang ikut sebagai peserta di siang hari ini.
industri jasa keuangan itu seperti apa. Sesuai dengan tema kita di siang ini adalah Build Your Future, Be Smart About Money. Hari ini tentunya materinya kita harapkan bisa menjadi bekal teman-teman untuk membangun masa depan. Jadi kita udah melek keuangan, ya udah hatam literasi keuangan sejak dini gitu ya, untuk bisa nanti punya masa depan yang lebih baik gitu ya, tentang bagaimana mengatur finansial. Nah, langsung saja kalau materi kita juga di siang hari ini sepertinya memang sudah siap, udah semangat 45 nih untuk menyapa langsung adik-adik peserta dari berbagai SMP ya, Rio. Ya, terima kasih Mbak Risa, Mbak Rifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana tadi adik-adik untuk mengisi pretestnya? Lancar ya, semoga lancar. Nanti saya titip pesan sama teman-teman untuk share screen langsung ya. Oke, jadi adik-adik saya minta kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung, silahkan langsung ditanyakan lewat chatroom atau raise hand dulu ya, supaya nggak terpotong. Nah, ini mungkin di layar adik-adik udah kelihatan semua itu. Tema besar kita siang hari ini. Gitu. With your future, be smart about money. Nah, di bawahnya nih kita lihat bersama nih kan, learn, save, and earn. Gitu. Kalau saya mau menanyakan ke adik-adik siapa yang sudah punya tabungan, pasti semua udah punya tabungan. Gitu. Cuma saya mau menanyakan nih, ada nggak yang sudah pernah ke bank langsung buat mungkin menyimpan atau buka tabungan dari SMP Negeri 13? Oke, berarti udah kenal ya dengan perbankan. Nah, selain perbankan ada yang namanya asuransi. Adik-adik ada nggak yang mengetahui kalau adik-adik ini sudah punya asuransi? Oh, pinter banget, ini ada yang langsung komen BPJS, betul. Oke, jadi gini adik-adik, kita nanti akan mengenal gitu ya, OJK itu apa sih? Gitu. Mungkin beberapa teman-teman adik-adik ini sudah ada yang tahu gitu OJK itu apa, tapi mungkin ada juga yang belum. Dan apa aja yang diawasin oleh OJK. Nah, kenapa kita mengangkat learn, save, and earn gitu? Sejauh ini mungkin yang kita kenal itu biasanya kita diajarin untuk menabung. Gitu. Kita diajari menabung, bahkan peribahasanya hemat pangkal kaya. Gitu. Nah, sekarang kalau saya bahas, ketika adik-adik menabung, zaman sekarang, itu nggak ada yang namanya menabung terus jadi kaya. Sudah nggak berlaku lagi gitu. Kenapa? Karena ketika adik-adik menabung, nanti ya ketika adik-adik sudah berpenghasilan dan adik-adik menabung, kita akan mempelajari lebih lanjut yang namanya inflasi keuangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga yang penting dari menabung itu sebenarnya bukan nilai tabungan kita, gitu, tapi budayanya. Budaya adik-adik untuk semuanya bisa menabung, menyisihkan, yang mana nanti akan berpengaruh ke perilaku untuk perencanaan keuangan. Sehingga kita tambahin satu nih, selain kita belajar, ya, kita membiasakan memiliki kebiasaan untuk menabung, kita juga ada yang namanya earn gitu. Jadi kita bisa mengelola nanti dengan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, lanjut aja. Nah, kita kenalan dulu nih sama yang namanya OJK. OJK itu apa gitu ya? Tugasnya ngapain gitu? Kenapa harus ada OJK? Jadi OJK ini adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, tadi ada nih, saya masih ingat ada soal di pretest. Ada yang benar nggak soal nomor 1 tadi terkait dasar pembentukan OJK? Wih, ada. Oke, ada 2 yang udah benar. Berarti udah banyak yang kenal ya sama OJK. Alhamdulillah benar. Oke ya, jadi OJK ini dibentuk berdasarkan dari undang-undang. Makanya kita ini sebuah lembaga negara yang tugasnya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.
Nah, industri jasa keuangannya apa aja? Ini di sebelah kanan ada nih 4 kolom besar gitu ya. Ada perbankan, ada pasar modal, industri keuangan non-bank, dan lembaga keuangan mikro. Jadi ini adalah sektor industri yang diawasi dan diatur oleh OJK. Gitu. Kalau perbankan, bank-bank ini teman-teman pasti udah banyak tahu gitu ya. Saya sebut merek aja, ada Bank BCA, BNI, Mandiri, dan lain sebagainya. Nah, industri keuangan non-bank nih yang banyak banget anak-anaknya. Ada perasuransian, kemudian ada pegadaian, dana pensiun. Yang paling biasa kita kenal ada lembaga pembiayaan. Ya, nah, nanti kalau untuk pasar modal ini kalau kurikulum SMP mungkin sekarang belum dapat. Nanti kita belajar dikit aja dulu. Intinya 4 ini adalah sektor keuangan yang diawasi oleh OJK. Nah, tadi ada pertanyaan juga di pretest kita gitu kan, sektor-sektor keuangan yang diawasi oleh OJK gitu. Ada beberapa opsi lainnya gitu kan. Misalkan, Kak, kalau koperasi gimana gitu. Di sekolahnya adik-adik kan banyak nih koperasi siswa segala macam. Koperasi, pengaturan dan pengawasannya di Kementerian Koperasi gitu. Jadi masing-masing ada bagiannya. Nah, OJK mengawasi ini. Selain melakukan pengaturan dan pengawasan, nih ada satu tugas penting lagi dari OJK, yaitu melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungannya salah satunya adalah kegiatan edukasi seperti siang hari ini. Ya. Kenapa kok kegiatan edukasi bisa dikatakan sebagai suatu perlindungan? Karena dengan adanya edukasi, adik-adik ini terinfo bukan hanya produk gitu ya, bukan hanya produk dari lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Gitu. Tapi kita semua juga belajar terkait kewajiban. Gitu ya. Sejauh ini kan kalau misalkan adik-adik lihat iklan di televisi atau di YouTube gitu ya, yang ditawarkan itu adalah selalu benefit dari produk. Misalkan adik-adik menabung di bank A, benefitnya tidak kena biaya bulanan, tidak kena biaya administrasi, bunganya tinggi, segala macam gitu. Tapi kewajibannya kita nggak tahu harus seperti apa gitu. Nah, kalau kita tidak memahami kewajiban kita, gitu, kita otomatis nggak bisa mendapatkan hak kita. Nah, inilah yang sering terjadi mengakibatkan yang namanya sengketa. Makanya kita perlu memberikan edukasi sebagai bentuk perlindungan gitu, nggak cuma membantu penyelesaian permasalahan dengan perbankan, dengan pasar modal atau dengan industri keuangan non bank, tapi juga edukasi terkait produk dan layanannya. Nah, oke, tadi disinggung terkait produk dan layanannya gitu. Jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut gitu ya sektor-sektor industri yang diawasi oleh OJK beserta produk dan layanannya, ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugas dan fungsi OJK? Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan langsung di kolom obrolan kita ya. Nanti akan dijawab langsung nih sama Mas Aryo. Mbak Rifa, nanti saya dibantu kalau misalkan ada yang raise hand ya, siapa tahu mau bertanya langsung, dipersilakan. Nah, boleh. Kalau mau bertanya langsung juga boleh ya, langsung raise hand juga. Udah dipersilakan tuh sama Mas Aryo. Oke, berarti kayaknya nggak ada yang tanya nih, karena masih gampang. Oke, paham semua lanjut ya. kalau Jadi yang gitu. namanya OJK, Lembaga Negara, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oh, sorry, ada yang raise hand ya, ada yang mau bertanya kayaknya. Mas Alif Umara, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Alif Umara Prawira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kalau kita ada simpanan ilegal dan tidak dibayar, apakah kita kena hukum atau simpanan ilegal tidak dibayar? Iya. Simpanannya apa nih, Mas? Kalau simpanannya bisa dengan misalnya uang, dengan uang. Oke, jadi gini ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di awal juga mungkin ya. Jadi prinsipnya adalah begini. Ketika suatu bank atau perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya itu sudah terdaftar di OJK gitu ya. Berarti dia sudah mendapatkan legalitas. Jadi gampangnya gini, adik-adik kalau mau
berjualan gitu kan, mau membuka usaha gitu, boleh gitu. Nah, cuman untuk sektor dari 5 ini nggak semuanya bisa bikin usaha. Tiba-tiba misalkan saya punya uang, saya mau bikin bank. Nah, itu nggak boleh gitu, karena tetap harus ada yang namanya izin usaha dari OJK gitu. Makanya semua sektor ini tadi gitu ya, misalkan adik-adik nanti mau jadi pengusaha nih, kemudian saya mau bikin bank gitu. Nah, sebelum membuat bank itu harus mendapatkan izin dari OJK. Nah, ketika sudah mendapatkan izin dari OJK, otomatis semua produknya itu juga harus dapat persetujuan dari OJK. Jadi ketika misalkan tadi dibilang ada simpanan ilegal, otomatis ketika adik-adik sudah memiliki produk dan layanan yang terdaftar di OJK, itu nggak bisa kita sebut ilegal. Gitu. Nah, beda kalau halnya dibilang yang rame nih, viral, mungkin adik-adik sempat lihat kan beritanya terkait dengan investasi ilegal. Nah, berarti dari kata prinsip ilegal itu, dia tidak memiliki izin usaha. Nah, otomatis kalau misalkan melakukan kegiatan ilegal tentu ada konsekuensi hukum. Kalau bisa nggak dihukum di penjara kalau melakukan kegiatan simpan pinjam ilegal? Bisa, gitu. Karena dasarnya undang-undang. Nah, nanti misalkan adik-adik mau berfokus nih ambil pendidikan di hukum gitu. Nanti akan dibahas nih selain namanya kalau bicara hukum perdata dan pidana, nanti hukum perdata ini juga akan merujuk kepada undang-undang. Jadi masing-masing sudah ada undang-undangnya, adik. Selain undang-undang tentang OJK yang mengatur tugas fungsi OJK, undang-undang terkait perbankan itu juga ada. Itu undang-undang terkait perbankan ada, undang-undang terkait pasar modal ada, terkait perusahaan pembiayaan juga ada. Jadi undang-undangnya OJK mengatur tugas dan fungsinya OJK. Itu tugas pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, itu diatur di undang-undang OJK. Nah, kegiatan usaha dari perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal itu diatur oleh undang-undang di masing-masing sektor. Jadi intinya kalau misalkan ditanyakan ada kegiatan ilegal, ya bisa dihukum pasti. Itu malah nanti hukumannya bisa berlapis. Makanya kalau ada investasi ilegal gitu ya, yang rame kan, saya sebut merek aja nih karena sudah ditetapkan gitu kan. Adik-adik kan pasti kenal nih sama nama Indra Kents gitu kan, Doni Salmanan. Itu yang ditindaklanjuti langsung kepolisian gitu, karena dia akan bermasalah di hukum. Nah, kalau produknya terdaftar dan diawasi oleh OJK, yang menindaklanjuti masih OJK. Nah, tapi kalau sudah dikatakan ilegal karena tidak memiliki izin usaha, dia langsung di pihak kepolisian gitu. Oke, semoga menjawab ya. Nanti saya lanjutkan dulu karena waktunya terbatas. Nah, ini kita sekarang masuk ke yang namanya perbankan. Adik-adik kan sudah kenal banyak bank gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya bank itu ngapain tugasnya? Yang disebut bank itu apa gitu. Ya, jadi bank yang kita kenal dengan bank ini adalah lembaga intermediasi. Gitu. Saya pakai istilah intermediasi supaya adik-adik juga tahu ya yang namanya intermediasi itu apa. Gitu. Jadi yang namanya lembaga intermediasi, dia berada di tengah-tengah. Gitu. Kenapa bisa berada di tengah-tengah? Karena posisinya adalah menjembatani. Ya, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, cuman penyalurannya ini bukan membutuhkan dalam tanda kutip bantuan sosial gitu, enggak. Ya. Jadi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, deposito, giro gitu ya. Jadi kalau kita bicara produk simpanan, ada yang namanya simpanan tabungan, ada yang namanya deposito, ada yang namanya giro gitu. Ketika bank menghimpun, disimpan di bank. Kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui yang namanya kredit atau pinjaman bank. Jadi adik-adik harus tahu gitu kan, uang yang ada di bank itu ya uangnya masyarakat. Itu bukan uangnya pemerintah. Nah, bukan uangnya perorangan siapa gitu, tapi uangnya masyarakat gitu. Nah, nanti ketika dana ini dihimpun oleh bank gitu. Adik-adik kan nabung di bank dalam bentuk tabungan atau misalkan udah ada yang punya deposito, alhamdulillah itu kan dapat bunga. Gitu ya. Nah, bank ini cara membayar bunganya dari mana gitu. Dengan penyaluran dana ini tadi gitu. Jadi ada spread-nya gitu. Misalkan adik-adik pinjam uang di bank gitu, adik-adik pasti kena bunga gitu kan. Harus misalkan kena bunga 10% gitu. Nah, biaya bunga 10% inilah nanti yang akan digunakan bank untuk memberikan bunga pinjaman kepada masyarakat yang menitipkan dana di bank.
Nah, selain dalam bentuk kredit, tadi perbankan juga ada jasa layanan, misalkan transfer antar bank, kemudian memfasilitasi pembelian token listrik, katanya pembayaran asuransi BPJS, itu bisa dilakukan lewat bank karena bank memang dapat memberikan jasa layanan untuk pembayaran atau transfer dana. Gitu. Oh, Oke, ada pertanyaan nih dari SMP Negeri 13. OJK mengawasi bank, bank bagian dari BUMN. Apakah OJK juga bagian dari BUMN? Nah, gini, tadi saya singgung di awal bahwa OJK adalah lembaga negara. Jadi OJK bukan bagian dari BUMN. Gitu. OJK ini berdiri sendiri sebagai suatu lembaga negara. Kalau BUMN ini kan dari namanya aja badan usaha milik negara. Tapi bukan berarti bank BUMN itu uangnya uang negara, enggak gitu, tetap mereka menghimpun dana masyarakat gitu. Cuman pemiliknya ya, pemilik dari banknya ini adalah pemerintah. Jadi OJK bukan bagian dari BUMN ya, cuman melakukan pengawasan dari bank baik dia BUMN ataupun milik swasta gitu. Oke, ini di atas ada yang namanya bank umum dan BPR, itu di bawah konvensional dan syariah. Jadi ini kalau kita membagi klasifikasi banknya, itu ada yang kita sebut BPR, gitu. Karena kita melihat dari gampangnya kita melihat dari peringkat. Gitu. Jadi bank ini ada peringkatnya deh, sampai 4, nanti untuk detailnya kita bahas lain kesempatan ya, karena ini agak berat. Ketika diklasifikasikan itu kan, bank ini ada yang kelasnya bank umum, kenapa bisa gitu? Kenapa bisa ada klasifikasi bank umum? Kenapa ada cuma klasifikasi BPR? Kalau bank umum ini gitu ya, ada keterbatasan layanan yang tidak bisa mereka lakukan. Contohnya bank umum apa? Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, ini masuk kategori bank umum. Gitu ya. Gampangnya bank yang udah kelihatan besar gitu, itu pasti masuknya bank umum. Kalau BPR, nah, sesuai namanya nih, bank perkreditan rakyat, berarti dia skupnya masih kecil, tidak sebesar bank umum, makanya layanan yang diberikan tidak bisa sebesar bank umum. Contoh beda layanannya apa? Pembayaran untuk transaksi luar negeri, gitu ya. Nanti kalau adik-adik jadi pengusaha sukses, amin, gitu ya. Adik-adik melakukan kegiatan ekspor impor, gitu, otomatis kan harus ada pembayaran yang dilakukan antar negara, gitu kan. Yang bisa melakukan jasa itu hanya bank umum, gitu, karena ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi, dan ketika mereka sudah memenuhi persyaratan itu, klasifikasinya sudah bisa masuk bank umum. Gitu. Untuk BPR ini lebih menjangkau masyarakat yang katakanlah berada di mungkin daerah-daerah remote, daerah terpencil gitu, atau masyarakat yang istilahnya itu belum terlalu bankable, belum terlalu mengenal bank, dia baru mau belajar terkait produk layanan bank, itu bisa memanfaatkan layanan dari BPR. Gitu. Nah, kalau yang di bawah ini terkait pembagian konvensional dan syariah ya, adik-adik pasti juga udah tahu ya, kalau yang namanya syariah itu kan berarti kita menganutnya hukum syariah, itu hukum syar'i, berarti semua produk dan layanannya otomatis berlandaskan dari hukum Islam. Kalau konvensional lebih ke arah konven. Nah, nanti yang membedakan saya akan bahas di pengantar terkait ekonomi syariah. Gitu. Oke, terkait perbankan ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut? Silakan, kalau nggak mau raise hand, boleh tanya langsung lewat chat, nanti langsung saya jawab. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Iya, lanjut ya, jelas ya? Oke. Ya, saya lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah pembiayaan. Gitu. Kalau saya sebutnya pembiayaan, mungkin agak asing gitu ya namanya ya. Pembiayaan apa sih gitu. Tapi kalau saya bilang finance, itu pasti banyak yang tahu. Oh, gitu. Saya sebut aja nih mereknya, Bosowa Finance atau Adira Finance. Ya. Karena udah banyak gitu papan namanya. Jadi teman-teman pasti ada-ada udah pada tahu yang namanya finance. Nah, terus apa sih bedanya finance sama bank gitu? Tadi bank bisa menyalurkan kredit gitu. Finance ini juga menyalurkan pembiayaan. Bedanya di mana? Nah, perbedaan paling mendasar adalah di fungsi intermediasi tadi. Kalau perbankan, dia bisa menghimpun dana. Kalau perusahaan pembiayaan tidak boleh menghimpun dana. Gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik ambil pembiayaan, misalkan adik-adik mau beli laptop deh atau beli handphone, uang yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan itu ya uangnya perusahaan pembiayaan, gitu. Bukan uang yang dihimpun dari masyarakat.
kenapa sama-sama pembiayaan, sama-sama pinjaman, tapi saya nggak bisa beli lewat bank gitu. Lebih ke tujuan penggunaannya, ya kan? Karena tadi perbankan itu adalah lembaga intermediasi, tujuan dia apa? Mensejahterakan masyarakat. Jadi untuk klasifikasi pinjamannya itu lebih ke arah sektor-sektor yang produktif. Ya, misalkan adik-adik punya usaha nih, bikin UMKM, bikin clothing gitu ya, punya bisnis clothing gitu, jual baju, bisa ambil kredit di bank gitu, lebih efektif. Kenapa? Karena klasifikasinya nanti ada yang namanya kredit modal kerja gitu, atau kredit investasi untuk pembelian alat. Jadi lebih ke arah sektor produktif. Kalau untuk pembiayaan cenderungnya bisa untuk produktif, tapi lebih ke arah konsumtif. Makanya yang terkenal banyak nih biasanya untuk pembiayaan sepeda motor, mobil, atau barang elektronik atau perabot rumah, itu lebih cepat masuk di pembiayaan. Gitu. Polanya sama gitu ya. Jadi adik-adik datang ke perusahaan pembiayaan, mengajukan permohonan nih, misalkan mau beli laptop seri ROG gitu ya. Nanti akan dilihat nih oleh perusahaan pembiayaan. Oke, sesuai harganya sekian. Nanti dihitungkan mau mencicil selama berapa tahun, misalkan 3 tahun. Nah, tapi adik-adik selaku pihak yang mau mengajukan pembiayaan ini harus membayarkan yang namanya uang muka pada perusahaan pembiayaan gitu. Jadi pembiayaan ini hadir gitu ya. Hadir di tengah-tengah kita sebagai lembaga yang membantu kita untuk mempercepat proses pembiayaan dari konsumtif kita. Adik-adik pengen punya mobil nih, tapi kalau misalkan nabung nggak dapat nanti. Nabung 5 tahun baru mau kumpul mobilnya, 5 tahun kemudian belum tentu adik-adik masih butuh itu mobil gitu kan. Makanya dia hadir supaya adik-adik butuh sekarang bisa misalkan nih ambil pembiayaan laptop gitu ya. Kalau mobil mungkin kejauhan, laptop atau handphone gitu untuk membantu kegiatan belajar mengajar gitu. Sambil tiap bulan melakukan pembayaran cicilan gitu. Jadi adik-adik mendapatkan laptopnya yang mengcover pembiayaan penuhnya dari perusahaan pembiayaan ini. Gitu. Jadi perbedaan mendasarnya itu ya adik-adik. Kalau pembiayaan tidak boleh menghimpun dana masyarakat, kalau perbankan namanya menyalurkan gitu, dari dana yang dihimpunkan disalurkan dalam bentuk pembiayaan juga. Nah, ini cukup singkat sih sebenarnya kalau pembiayaan. Jadi saya yakin nggak ada yang bertanya. Atau ada yang mau bertanya dulu terkait pembiayaan? Oke, ya pertanyaan bagus nih. Oke, Mas Arif, apakah lembaga pembiayaan ya ada yang programnya sama dengan syariah? Ada. Ya. Jadi syariah dan konvensional itu kan lebih kepada jenisnya gitu ya, ada. Untuk seluruh sektor karena kita ada di negara yang mayoritas muslim gitu, otomatis lebih banyak yang condong harapannya lebih mengarah ke prinsip syariah gitu. Sehingga baik di perbankan, pembiayaan, termasuk nanti akan kita bahas asuransi, pasar modal, itu selalu ada sektor syariahnya. Gitu. Yang membedakan apa ya, sama dengan perbankan. Kalau syariah berarti landasannya adalah hukum Islam. Gitu. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah di pola pembiayaannya. Gitu. Jadi misalkan gini, Adik-adik, kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan syariah, gitu ya. Ini kan di syariah mengharamkan yang namanya bunga, gitu kan. Diharamkan bunga karena sifatnya tidak pasti, gitu ya, belum ada kepastian gitu, atau bisa dalam tanda kutip melebihkan. Gitu. Nah, yang kita sepakati adalah bagi hasil. Gitu. Jadi gini, misalkan ya saya mengambil pembiayaan konvensional, disepakati bahwa bunganya adalah 8% setiap tahunnya. Itu harganya anggaplah 100 juta. Berarti yang saya bayar adalah 8% dari 100 juta itu. Ketika nanti ada perubahan suku bunga, karena kalau suku bunga ini kan akan selalu disesuaikan gitu ya. Misalkan disesuaikan setiap 6 bulan atau 1 tahun gitu, tergantung dari suku acuan bunga. Nanti ada yang namanya suku bunga acuan gitu. Jadi landasannya di situ.
Misalkan suku bunga acuannya 7% gitu. Berarti perusahaan pembiayaan mungkin akan mengenakan bunga 8%. Tapi kalau misalkan suku bunga acuannya naik jadi 8%, bisa saja nanti perusahaan pembiayaan ini menaikkan bunganya jadi 9%. Gitu. Nah, karena ada perubahan itulah makanya tidak sesuai dengan prinsip syar'i. Itu yang dihitung adalah persentasenya. Tapi kalau kita masuk ke pembiayaan syariah, yang disepakati adalah harga jualnya. Gitu. Kenapa? Karena di sini perusahaan pembiayaan mengambil margin keuntungan dari harga penjualan kembali. Gitu. Misalkan perusahaan adik-adik mau beli laptop harganya 8 juta di toko. Gitu. Karena perusahaan pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan kepada adik-adik, gitu. Dia kan akan membeli laptopnya nih di toko 8 juta tadi. Nah, yang disepakati adalah harga jualnya kembali kepada adik-adik kalau melalui prinsip syariah. Jadi nanti disepakati itu, misalkan oke, harga beli saya di toko 8 juta, berarti saya jual ke adik-adik 8,2 juta. Nah, kalau misalkan disepakati seperti itu, nanti ada yang namanya pembiayaan murabah. Nah, nanti masuk di situ. Disepakati oke, 8,2 tanda tangan akad, dan itu yang dipegang sampai dengan pembiayaan selesai. Mau suku bunga naik, mau suku bunga turun, itu tidak ada pengaruhnya. Gitu. Karena yang disepakati di awal adalah harga jual kembalinya sebesar 8,2 juta itu. Gitu. Ini tetap ada syariahnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya agak semangat nih siang hari ini, Mbak Rifa, karena aktif banget nih teman-teman kayak. Nah, antusiasnya luar biasa ya, pertanyaan-pertanyaan juga sepertinya teman-teman sudah paham. Nah, biar lebih jelasnya lagi boleh dilanjutkan lagi nih Mas Aryo penjelasannya, biar nanti kita akan kasih sesi khusus untuk tanya jawab untuk adik-adik peserta. Oke, jadi kalau nggak ada lagi yang tanyakan, saya lanjut dulu ya. Tadi udah paham kan perbankan seperti apa, pembiayaan seperti apa, perbedaan mendasarnya di mana. Nah, kita lanjut ke sektor yang berikutnya, yaitu asuransi. Tadi di awal udah banyak nih yang bilang BPJS gitu. Nah, sekarang saya coba kasih pertanyaan ke teman-teman peserta. BPJS tadi ya yang disebutkan, itu masuk asuransi yang mana? Coba. Tadi kan di kanan nih ada 6 kolom. Nah, ada asuransi konven, asuransi syariah, asuransi komersil, asuransi sosial, asuransi jiwa, asuransi umum. BPJS masuk yang mana coba? Asuransi sosial. Ada lagi yang punya jawaban berbeda mungkin? Tenaga kerjaan sosial, oke. Nah, benar nggak kira-kira masuknya sosial? Oke, saya bahas dulu satu-satu ya. Jadi kita ini membagi asuransi ini kita kolomkan menjadi 3 dulu gitu ya, supaya gampang bahasnya. Ada dari sisi pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransinya. Nah, pengelolaan dana gitu. Pengelolaan dana kita bagi menjadi 2. Ada yang namanya asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, yang dimaksud dengan asuransi dulu nih. Gitu. Kenapa ada dibagi menjadi pengelolaan dana, tujuan operasional, dan jenis asuransi? Gitu. Prinsipnya gini, asuransi ini adalah pelimpahan risiko, gitu ya. Pelimpahan risiko dari si tertanggung atau si pemegang polis kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Gitu. Adik-adik tahu risiko gitu kan ya. Kan nauzubillah min dzalik nih, kita nggak ada yang berharap untuk kena suatu musibah. Gitu. Tapi yang namanya musibah itu kan datangnya nggak bisa kita prediksi ya. Kita nggak pernah berencana kena musibah, tapi suatu waktu itu musibah bisa datang. Gitu. Nah, ketika musibah ini datang, otomatis kan ada resiko. Nah, tujuan asuransi ini hadir untuk menanggung resiko itu. Gitu. Makanya kita bagi menjadi 3 ini. Kalau kita bicara terkait konvensional dan syariah, otomatis sama gitu ya. Prinsip dasarnya berarti kalau syariah ini sesuai dengan hukum syariat Islam. Nanti di pengantar syariah saya akan jelaskan yang asuransi syariah, tapi untuk asuransi konvensional ini pengelolaan dananya seperti apa gitu. Kalau adik-adik memiliki suatu premi polis asuransi, berarti adik-adik punya kewajiban untuk melakukan pembayaran premi.
Itu makanya kenapa kalau adik-adik tahu BPJS itu ada iuran BPJS-nya. Nah, itulah pembayaran preminya. Gitu kan. Nah, pembayaran premi ini tentunya besarannya berbeda-beda, gitu, sesuai dengan nilai pertanggungannya berapa. Gitu. Misalkan katakanlah adik-adik ikut asuransi pendidikan yang nilai pertanggungannya 50 juta gitu. Otomatis besaran preminya pasti beda dengan asuransi pendidikan yang nilai pertanggungannya 10 juta karena nilai manfaatnya beda. Jadi semakin tinggi nilai pertanggungan dan semakin besar resiko yang ditanggung oleh pihak asuransi, otomatis preminya akan semakin tinggi. Nah, terus kalau untuk pengelolaan dana asuransi konvensional ini gimana? Kan enak ya gitu. Kalau saya enak gini, kita cuma bayar tiap bulan 10.000 nih. Tapi tiba-tiba kalau kita kecelakaan semua biayanya ditanggung gitu. Cara mengelolanya gimana kok bisa kita bayar uang 10.000 tapi biaya rumah sakitnya ditanggung gitu oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi konvensional ini mereka akan mengelola dana yang dihimpun dari pembayaran premi. Melalui apa? Melalui kegiatan usaha mereka gitu. Misalkan mereka diversifikasikan ke sektor pasar modal. Nah, nanti kita belajar nih sektor pasar modal itu seperti apa gitu. Kenapa bisa digunakan sebagai pengelolaan investasi atau mengelola pembayaran premi tadi gitu kan. Dana premi yang sudah masuk di perusahaan asuransi gitu. Misalkan adik-adik ada 10 orang yang ikut asuransi A gitu. Preminya masing-masing 10.000. Berarti kalau ada 10 orang kan pihak asuransi ini menerima dana 100.000. Gitu kan. Nah, ini bagaimana caranya si perusahaan asuransi ini mengelola dana 100.000 tadi gitu ya untuk dikembangkan gitu sehingga dana-dana yang telah dikembangkan ini bisa menanggung resiko dari adik-adik sekalian gitu kalau suatu ketika terjadi musibah gitu. Nah, kalau nggak terjadi musibah Kak, duitnya kemana gitu? Bisa diambil kembali nggak? Ini tergantung dari produk asuransi yang kita beli gitu. Karena prinsipnya adalah pembayaran premi gitu ya, bukan tabungan. Jadi asuransi ini bukan tabungan, beda sama tabungan. Kalau tabungan ada nabung 10.000 tiap bulan, 1 tahun ya jadi 120.000 gitu kan. Tapi kalau namanya pembayaran premi berarti memang uang yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan pertanggungan tadi gitu. Walaupun ada gitu ya beberapa asuransi yang misalkan kalau ada yang nggak pernah mengajukan klaim akan mendapatkan sebagian preminya kembali gitu ada gitu. Ini tergantung dari perusahaan asuransinya masing-masing. Gitu. Tapi prinsipnya adalah kalau konvensional dananya akan dikelola tadi. Artinya ada pengelolaan baik dia akan masuk ke sektor pasar modal atau sektor pembiayaan lainnya. Yang penting ini dana harus dikelola gitu. Karena kalau dana nggak dikelola pasti nggak akan cukup dari uang pendapatan premi asuransi ini nggak akan cukup untuk menanggung resiko adik-adik sekalian gitu. Karena kan let's say katakanlah preminya cuma 100.000 gitu. Tiba-tiba adik-adik ada dapat pertanggungan ya rumah sakit kan nggak mungkin bisa jadi sampai jutaan atau puluhan juta gitu ya. Dan itu full cover gitu. Kalau adik-adik nabung 5 tahun pun kan belum tentu dapat 10 juta. Makanya gimana caranya perusahaan asuransi ini harus mengelola uang dari pendapatan premi mereka. Gitu, itu untuk pengelolaan dana. Nah, nanti untuk asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah saya jelaskan di pengantar ekonomi syariah. Saya lanjutkan dulu ke tujuan operasional. Tujuan operasional ini asuransi ada yang punya tujuan komersial, ada yang tujuannya sosial. Tadi udah benar ya, ada jawab BPJS ini masuk di asuransi sosial. Kenapa masuk di asuransi sosial gitu? Karena perasuransian ini diselenggarakan oleh pemerintah yang sifatnya memberikan bantuan. Gitu. Jadi asuransi sosial ini ya sifatnya wajib. Kenapa? Karena untuk menjamin hak kita sebagai warga negara kita atau sebagai pekerja. Gitu. Itu sudah diatur. Dasarnya ada nanti melalui undang-undang gitu. Nanti ada saya share buku ya yang kalau alhamdulillah kalau siapapun yang lolos nanti untuk maju ke tingkat nasional tolong dipelajari di buku itu akan lebih detail dibahas dan nanti kemungkinan itu yang akan dijadikan soal untuk membaca dan cermat tingkat nasional. Jadi kalau asuransi komersial tujuan dari asuransinya adalah mencari untung. Gitu. Jadi dalam mereka mengelola dana pendapatan premi itu tidak hanya berfokus pada bagaimana mereka akan membayar pertanggungan kepada pemegang premi.
gitu, atau pemegang polis kepada si tertanggung gitu, tapi juga mendapatkan keuntungan bagi si perusahaan asuransi ini gitu. Patokannya gimana? Iya, kalau nggak ada klaim berarti mereka untung gitu, karena dananya dikelola gitu kan. Dana dikelola kan keinginannya pasti dana ini akan tumbuh semakin besar gitu kan, bukan malah rugi gitu. Makanya kalau asuransi komersial ini selain berfokus untuk mendapatkan dana pertanggungan, mereka juga mencari keuntungan untuk pengembangan industri asuransi mereka. Gitu. Kalau asuransi sosial, mereka sama sekali tidak mencari untung karena tujuannya adalah kesejahteraan. Gitu. Jadi sifatnya lebih ke arah sosial dengan subsidi, misalkan pembayaran preminya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi, itu masuk ke kategori sosial. Nah, kalau jenis asuransi, ini pasti ada udah pada tahu gitu kan, ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Sesuai namanya aja. Kalau asuransi jiwa yang dipertanggungan berarti adalah diri kita. Ya, asuransi kecelakaan itu masuknya asuransi jiwa. Kalau asuransi umum itu yang umum misalkan asuransi kendaraan, asuransi kebakaran, gitu, asuransi rumah, asuransi pendidikan itu masuk asuransi umum. Karena sifatnya penilaiannya berdasarkan nilai dari barang yang diasuransikan. Gitu. Misalkan adik-adik beli handphone, harganya anggaplah 15 juta. Ya, berarti nilai pertanggungannya sesuai dengan nilai itu. Nilai barangnya. Nah, dari beli handphone 15 juta ya nilai pertanggungannya sesuai itu 15 juta atau dengan kategori barang yang sama gitu. Nah, nanti diklasifikasi lagi gitu. Yang bisa ditanggung karena apa gitu. Apakah karena rusak atau karena hilang. Nah, dan pembayaran preminya berarti terukur karena tidak mungkin nilai pertanggungannya melebihi dari nilai barang. Kalau asuransi jiwa dia lebih fleksibel gitu. Misalkan alhamdulillah nih adik-adik ada yang punya rezeki lebih gitu. Terus ikut asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan sampai dengan 1 miliar gitu. Gunanya buat apa sih gitu. Nah, ini cenderungnya biasanya buat orang yang sudah menjadi tulang punggung keluarga. Gitu. Misalkan saya ya sebagai pekerja kantoran gitu. Pendapatan saya kan tiap bulan gajian gitu kan. Nah, seumpama terjadi suatu musibah kepada saya yang menyebabkan saya meninggal dunia gitu, otomatis keluarga saya tidak akan mendapatkan pemasukan bulanan karena saya sebagai pihak tulang punggung keluarga yang tadinya bekerja tiap bulan ada pendapatan kemudian meninggal dunia. Nah, inilah fungsinya asuransi jiwa gitu, memberikan pertanggungan gitu. Kalau kita meninggal dunia atau kecelakaan yang mengakibatkan kita tidak bisa lanjut bekerja. Nah, nilainya disesuaikan gitu. Saya mau mempertanggungan diri saya seberapa besar gitu. Otomatis nanti akan berbanding lurus dengan jumlah premi yang harus dibayar. Itu untuk pembagian jenis asuransi ya. Nah, ini tadi ada 5 istilah-istilah penting yang adik-adik harus tahu. Ada tertanggung, penanggung, nilai tertanggung, polis asuransi, dan premi. Tadi sembari saya menjelaskan terkait perasuransian, saya menyebut istilah-istilah ini gitu ya. Prinsipnya yang kurang lebih adik-adik harus tahu, tertanggung ini adalah si pemegang polis. Ya, si pemegang polis artinya pihak yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Gitu. Kalau penanggung, ya, pihak yang menanggung resiko, berarti si perusahaan asuransi. Nah, nilai tertanggung ini tadi ya, nilai pertanggungannya berapa, gitu. Polis asuransi, nah ini. Kok istilahnya polis sih, bukan kontrak gitu atau buku atau apa gitu. Ini memang istilah gitu. Prinsipnya polis asuransi ini adalah kesepakatan bersama antara tertanggung dan penanggung yang isinya menuangkan yang pasti ada satu nilai pertanggungan berapa. Gitu. Yang kedua, masa pertanggungan. Nah, jadi selain nilai ada masanya juga gitu. Misalkan adik-adik nanti mengajukan klaim, tapi ternyata masa pertanggungannya udah habis, ya pasti hangus, nggak bisa dibayarkan. Gitu. Nah, premi ini tadi besar iuran yang dibayar. Ya, boleh Mas. Oke, Ini ada pertanyaan lagi. BPJS termasuk bentuk dari retribusi pendapatan seperti membayar pajak atau lainnya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bilang pembayaran premi BPJS itu sebagai pembayaran pajak, itu ranah yang berbeda. Karena gini, pajak itu kan hal yang wajib ya. Kita sebagai warga negara harus taat pajak gitu. Kita membayarkan pajak untuk pendapatan negara. Nah,
Karena BPJS tadi masuk di asuransi sosial, berarti prinsipnya premi BPJS ini bukan pendapatan, gitu. Tapi itu adalah sumbangsi yang dilakukan kita sebagai warga negara, gitu, untuk mendapatkan hak kita di penjaminan, gitu. Adik-adik nggak bayar klaim pertanggungan ke BPJS kalau terjadi sesuatu karena adik-adik nggak bayar preminya, nggak bayar iurannya, gitu. Jadi beda dengan pajak. Kalau pajak itu masih sifatnya untuk pendapatan negara, kalau untuk premi asuransi BPJS atau iuran ini sifatnya bukan untuk pendapatan negara karena ada subsidi yang diberikan di situ, gitu. Ini hanya untuk menjaga mengajarkan kita melaksanakan kewajiban supaya kita bisa memperoleh hak kita, gitu. Kan nggak elok dong kalau adik-adik hanya menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, gitu. Adik-adik pengennya nilainya tinggi, nilainya bagus, tapi nggak pernah belajar. Ya mungkin bisa kalau cerdas gitu, tapi kalau nggak belajar, ya mana dapat ilmunya, gitu kan. Jadi beda, ini pertanyaan yang bagus gitu, karena jangan sampai nanti adik-adik berpikirnya pembayaran iuran BPJS itu sama dengan pajak, nggak, beda gitu. Pajak ada sendiri, iuran BPJS ada sendiri, karena iuran BPJS ini pembayaran premi supaya kita bisa mengklaim hak kita kalau suatu ketika terjadi sesuatu. Tuh. Oke, saya lanjutkan dulu. Pergadaian. Gadai ini pasti juga udah banyak yang tahu gitu. Kenapa kita bilangnya pergadaian bukan pegadaian? Karena pegadaian ada sendiri. Pegadaian itu PT Pegadaian itu. Kalau pergadaian ini adalah industrinya, itu sektor industri gadai. Kenapa kok harus ada pergadaian gitu, bukan pegadaian aja gitu? Karena selain pegadaian itu banyak yang memberikan layanan gadai juga. Gitu. Ada kalau lewat di pinggir jalan itu kan banyak tuh ya, papan-papan yang jual gadai HP atau gadai BPKB. Nah, itu termasuk di sektor pergadaian. Makanya mereka yang melakukan kegiatan pergadaian itu juga harus dapat izin usaha dari OJK. Even gadai-gadai swasta yang tadi cuma gadai handphone, gadai emas, itu kalau nggak dapat izin usaha dari OJK ya nggak boleh melakukan kegiatan pergadaian. Ya. Kan dari namanya udah kelihatan ya, gadai. Berarti pelaku dan usahanya adalah memberikan pembiayaan dengan menggadaikan barang. Barang-barang yang bisa digadaikan apa? Otomatis barang-barang yang nilai komersil. Misalkan emas, perhiasan, gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan adik-adik membutuhkan pembiayaan, membutuhkan dana, bisa dimasukkan ke pergadaian. Kalau barangnya berupa barang fisik yang punya nilai komersil tadi, gitu. Kan nggak bisa kalau adik-adik datang ke bank, saya mau pinjam uang di bank, jaminannya apa? Emas gitu, agunannya apa? Emas. Nggak bisa.